Bagaimana penjelasan neuroscience di balik motivasi? Simak penjelasannya di video kali ini. Oke, kembali lagi teman-teman bersama saya Rahman Satrio. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan tentang neuroscience di balik motivasi. Nah, saat kita berbicara motivasi, maka neurotransmitter yang paling penting bermain dalam motivasi seseorang, bagaimana otak atau psikologis kita bisa termotivasi, neurotransmitter yang paling sering bermain adalah namanya dopamin. Neurotransmitter ini atau dopamin ini berfungsi sebagai bahan bakar psikologis yang membuat kita terpantik, tertarik, dan terdorong untuk melakukan sesuatu atau mengejar sesuatu yang bagi kita rewarding. Nah, yang perlu diketahui bahwa dopamin ini bukanlah molekul kebahagiaan. Salah kaprahnya orang-orang selama ini menganggap bahwa dopamin adalah sumber kebahagiaan. Nah, tapi yang lebih tepat adalah dopamin dikeluarkan saat kita mengalami excited atau merasakan senang saat ingin mengejar sesuatu. Nah, jadi bukan merasakan kebahagiaan karena telah mendapatkan sesuatu, tapi saat akan mengejar sesuatu. Karena molekul kebahagiaan yang lain nanti akan melibatkan molekul-molekul atau neurotransmitter yang lainnya, yang nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, jadi di dopamin ini adalah perasaan high atau perasaan energik saat seseorang itu sedang mengejar sesuatu. Saat dia akan mendapatkan sesuatu reward, saat dia akan mendapatkan suatu hadiah atau sesuatu yang dia inginkan. Nah, dopamin ini tugas utamanya adalah mengejar sesuatu yang lebih dan lebih. Nah, jadi moto utama dari dopamin ini adalah more atau lebih, selalu lebih. Jadi seandainya kita ini tinggal di bawah jembatan, maka dopamin membuat kita menginginkan untuk tinggal di dalam tenda. Saat kita sudah tinggal di tenda, dopamin membuat kita menginginkan tinggal di dalam rumah. Saat kita sudah tinggal di dalam rumah, dopamin membuat kita menginginkan tinggal di dalam istana. Nah, saat pun bahkan setelah kita berada tinggal di istana, maka dopamin membuat kita ingin pergi keluar angkasa. Tinggal di bulan, tinggal di Mars, dan lain sebagainya. Nah, dopamin ini membuat kita senantiasa ingin melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kita dapat. Jadi yang kita miliki ini nggak penting. Tapi yang penting bagi dopamin adalah apa yang ingin kita miliki. Jadi yang kita miliki saat ini itu bukan sesuatu yang penting, tapi apalagi yang mau kita inginkan di masa depan. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah merasakan saat membeli buku baru. Saat kita ingin membeli buku baru, maka dorongan kita untuk membeli buku baru itu sangat besar gitu ya. Nah, setelah buku itu dibaca, kemudian kita baca beberapa halaman dalam sehari, setelah selesai kita baca beberapa halaman, lalu kemudian besoknya sudah tidak kita baca lagi. Nah, kita tumpuk di dalam tumpukan lemari kita, yang mana bisa jadi di sana banyak juga buku-buku yang belum kita baca. Nah, beberapa minggu kemudian, ketika ada buku-buku baru lainnya, ketika kita punya duit lebih untuk membeli buku, lalu kemudian kita terpantik untuk membeli buku lagi. Walaupun buku sebelumnya itu belum selesai dibaca, dan banyak lagi puluhan buku yang mungkin belum selesai kita baca. Nah, cara kerja dopamin adalah seperti ini. Dia senantiasa membuat kita ingin beli buku baru, tanpa kemudian kita mempertimbangkan atau tanpa kita menyadari bahwa buku-buku yang sudah kita beli itu masih banyak sekali yang belum kita baca. Dopamin membuat kita menginginkan apa yang belum kita dapat, bukan apa yang kita miliki saat ini. Nah, dopamin membuat kita tertarik apa yang ada dipajang di dalam di rak-rak buku, di toko-toko buku, tapi kemudian kita malah tidak terpantik atau malah kita tidak menyelesaikan buku yang sudah pernah kita miliki sebelumnya. Jadi mekanismenya yang menjelaskan fenomena kenapa kita selalu senantiasa membeli buku-buku baru adalah saat kita menginginkan buku baru, maka yang keluar adalah dopamin. Nah, sesaat setelah buku itu kita dapatkan, kita baca beberapa halaman, dan kita tahu sekilas isinya dari daftar isi, maka yang terjadi dopamin sudah tidak perlu lagi keluar. Nah, sehingga maka dari itu kenapa ketika dopamin tidak keluar, maka kita sudah tidak mengalami excited yang sama saat akan membeli buku baru. Sehingga kalau dopamin mau keluar, maka dopamin baru hanya akan keluar saat kita akan mendapatkan sesuatu yang baru lainnya, yaitu buku-buku baru lainnya. Nah, lalu gimana dong untuk agar kita menikmati apa yang akan kita baca? Maka jika seandainya dopamin disebut molecule of more, molekul yang membuat kita menginginkan sesuatu yang lebih dan lebih, maka untuk kita agar bisa nyaman
membaca apa yang sudah kita beli membutuhkan molekul, para saintis menyebutnya dengan molekul here and now. Nah, jadi molekul yang membuat kita menikmati apa yang ada di dalam dekapan atau dalam genggaman atau yang kita miliki saat ini. Beberapa molekul diantaranya adalah oksitosin, serotonin, dan lain sebagainya. Contoh lain juga bisa kita lihat, misal saat kita pertama kali mengunjungi sebuah toko roti atau mencicipi produk roti baru yang mana rotinya sangat enak menurut kita pertama kali. Pertama kali kita mencoba, kita merasakan ketagihan karena merasakan tekstur rotinya yang sangat lezat di dalam mulut kita. Lalu kemudian kita hampir setiap hari mengunjungi toko roti yang kita sukai tadi. Nah, lama-kelamaan, apa yang kita rasakan? Lama-kelamaan, roti yang awalnya tadi kita rasakan enak sekali, beberapa pekan kemudian kita merasakan rotinya menjadi sesuatu yang biasa saja. Rasanya seperti kayak hambar atau seperti tidak ada sesuatu yang menarik lagi. Nah, padahal roti yang pertama kali kita makan saat kita pertama kali mencoba toko roti itu dengan roti yang kita mulai merasa bosan adalah bahannya sama, produknya sama, tidak ada yang beda dari rasanya. Nah, yang beda adalah bagaimana persepsi kita. Yang beda adalah di saat awal kita masih mengeluarkan banyak dopamin saat kita ingin mencoba sesuatu yang baru, tapi lama-kelamaan dopamin itu tidak perlu lagi keluar. Kenapa? Karena ini bukan suatu pengalaman yang baru lagi buat lidah kita. Sehingga rasanya dalam persepsi kita itu seakan-akan menjadi sesuatu yang rasa yang membosankan dibanding saat pertama kali kita mencoba roti tersebut. Nah, jadi bahkan rasa yang kita makan itu pun sangat dipengaruhi oleh kondisi dopamin yang kita keluarkan. Nah, saat kita mencoba sesuatu yang baru, maka relatif dopamin itu akan membuat kita terpantik dan merasakan bahwa makanan ini adalah makanan yang enak. Tapi saat sudah tidak ada sesuatu yang baru, dopamin tidak perlu lagi keluar, maka makanan yang sebelumnya kita rasakan enak, lama-lama tidak memiliki excitement yang sama seperti saat pertama kali mencoba. Nah, jadi dari dua contoh tadi menunjukkan bahwa tugas utama dopamin adalah seperti gas bahan bakar yang membuat kita untuk tergerak, untuk mengejar sesuatu yang sifatnya rewarding bagi kita. Jadi dopamin itu bukanlah molekul of reward itu sendiri, tapi molekul of anticipation of reward. Nah, jadi molekul yang dikeluarkan saat kita sedang mengantisipasi sesuatu yang sifatnya rewarding. Jadi bukan saat reward itu sendiri, tapi saat mengejar sesuatu yang sifatnya rewarding. Selanjutnya ada yang namanya kadar atau tingkatan keluarnya dopamin. Nah, yang pertama adalah tonic release of dopamine. Nah, tonic ini adalah kadar dopamin yang keluar berada di garis baseline atau di rata-rata. Nah, yang mana pada dasarnya dopamin itu senantiasa tersirkulasi di dalam otak sehingga membantu kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bekerja, lalu kemudian bergerak, dan lain sebagainya, itu semua membutuhkan kadar tonik dopamin. Nah, lalu yang kedua, jika tonik tadi adalah baseline, yang kedua adalah phasic release of dopamine. Yang mana phasic ini adalah saat kita kadar dopaminnya naik di atas rata-rata, biasanya ini terjadi saat kita tadi sedang ingin mengejar sesuatu. Nah, jadi saat kita sedang ingin mengejar sesuatu, maka nanti rilisnya disebut phasic release of dopamine. Nah, jadi kadar dopaminnya itu jauh di atas rata-rata, yang mana itu membantu kita untuk tergerak, termotivasi untuk mengejar sesuatu. Nah, jadi di sini pada dasarnya dopamin itu senantiasa mengalami sirkulasi di otak kita, yang mana untuk kegiatan sehari-hari biasa membutuhkan tonic release of dopamine. Lalu kemudian saat kita termotivasi ingin mengejar sesuatu, maka yang digunakan adalah phasic release of dopamine. Nah, dari pemahaman ini, jika seandainya rekan-rekan kemudian menemukan ada orang yang memiliki motivasi yang sangat besar, orang yang semangatnya tidak pernah habis-habis, orang yang senantiasa bergerak ke sana kemari, melakukan berbagai macam aktivitas, membuat berbagai macam lembaga, maka bisa dipastikan kadar dopamin orang ini itu jauh di atas rata-rata orang pada umumnya. Atau mungkin bahkan sebaliknya, ada orang yang kelihatannya lesu, orang yang tidak bergairah hidupnya, orang yang tidak memiliki semangat untuk melakukan sesuatu, tidak gampang excited, dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan bahwa
salah satu faktor utamanya adalah kadar dopaminnya berada di bawah rata-rata orang pada umumnya. Nah, atau bahkan mungkin kalau dalam kondisi tertentu nanti disebutnya dengan anhedonia. Anhedonia atau diartikan sebagai inability to feel pleasure. Jadi ketidakmampuan untuk merasakan kenikmatan. Nah, tidak memiliki gairah hidup. Nah, ini biasanya terjadi salah satu gejala dari orang yang mengalami depresi. Nah, jadi anhedonia ini terjadi saat kadar dopaminnya ini lagi turun-turunnya. Nah, mungkin kita juga pernah mengalami ini saat kita habis sakit atau kita mungkin saat habis sedih dan lain sebagainya, ada feel of anhedonia, tidak memiliki semangat atau gairah hidup, maka itu bisa jadi sirkulasi dopamin kita sedang berada di bawah rata-rata. Nah, itu tadi sekilas berkaitan dengan motivasi dan juga dopamin. Banyak lagi nanti akan dijelaskan tentang tugas dan fungsi dari dopamin, yang mana dopamin ini merupakan neurotransmitter yang sangat penting terhadap bagaimana motivasi bekerja. Bahkan tentang bagaimana peradaban manusia ini dibangun sangat ditentukan oleh neurotransmitter yang bernama dopamin ini. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya.